apalagi miskin. Apalagi miskin. Jadi marilah lebih menyadari bahwa di setiap tempat, keadaan, situasi ada spirit di dalamnya gitu. Ada spirit. Oke. Saya sebenarnya ada pertanyaan yang nggak pernah saya tanyakan ke berbagai narasumber. Ini kayaknya hari ini bertemu dengan orang yang tepat terkait dengan Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Vijananamaya Kosa, Anandamaya Kosa. Ini apa? Maya Kosa. Panjamaya Kosa. Ya. Ini bagaimana penjelasannya, bagaimana? Dalam semesta raya ini ada berbagai macam unsur di dalamnya. Semesta kecil kita juga sama. Gitu. Semesta kecil kita juga sama. Lapisan-lapisannya itu sebetulnya menyatu di dalam diri kita agar pikiran kita mampu memahami. Pesannya langsung gitu. Iya, pesannya langsung. Nah, jadi kalau meditasi hanya sekian detik gitu, set gitu. Kalau kita ceritakan bisa sehari loh. Wah, iya. Gitu samadhi, gitu titik roh itu. Nah, setelah itu saya dapat ceritanya, ternyata bukan dia yang nipu, tapi dia yang kena masalah di berbelit-belit dari memborong tempat lain sehingga uang ini kepake ke sana. Gitu. Nah, setelah saya cari jawaban yang berikutnya, Tuhan, kalau memang saya adalah pelaku spiritual, kenapa bisa ketemu sama model manusia kayak gini kesini kok saya tidak terdeteksi, tidak ada menyampaikan apa rasa gitu kan? Mestinya karena saya gini, ketika saya mau jatuh aja kadang-kadang ada rasa gitu, jangan ke sana gitu. Ada seperti ini kenapa kok bisanya? Kembali lagi utang karma. Ternyata saya pernah gituin orang itu. Gitu, dan dia tidak bermaksud untuk menagih hutang ke saya sendiri, tapi kondisi dan situasi kejadian yang seperti itu bahwa ini harus terjadi. Semenjak itu saya tahu bahwa saya itu bisa connect sama orang yang kita maksud gitu. Yang penting kita itu betul-betul meditasinya benar dulu gitu. Nah, setelah itu kejadian, akhirnya saya nggak, sampai sekarang saya nggak minta balik itu uang. Udah, akhirnya saya fokusnya ya kerja. Gitu ya. Fokusnya saya jalankan tugas hidup saya, itu semua udah saya lunasi dan sampaikan permohonan maaf kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, kepada perbaiki diri saya sendiri. Dan akhirnya gini, saya temukan lagi satu, daripada kita menemui banyak agen-agen penagih hutang, kita punya hutang 10, bayarnya itu 100 loh. Gitu. Karena dia minta komisi, cuk dan lain sebagainya. Artinya hutang 10 itu bisa bayaran kehidupan kecelakaannya itu lebih 10 kali lipat. Dengan meditasi, dengan sadhana spiritual, dengan fokus dan menjalankan samadhi istilahnya atau tapa brata, hutang 10 itu beresannya 10 gitu, nggak lebih-lebih lagi gitu. Karena langsung kepada sang pemilik kehidupan. Jadi akan kecelakaan, nggak akan kecelakaan, akan ditipu nggak jadi, karena udah lunas gitu. Ketika akan terjadi itu udah langsung dikasih gambaran ini akan terjadi gitu. Nah, makanya kenapa orang yang hidupnya itu penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, pertama dia mendenial, menolak bahwa dia tuh punya utang karma, sehingga dia inginnya enak-enaknya aja gitu. Karena hidup ini kan dua bineda, ada suka dan ada duka. Ini yang harus kita pahami, sehingga kita tuh terlepas dari suka duka itu. Kita harus melampaui itu gitu. Harus melampaui suka dan duka. Suka dan duka dalam kehidupan, ketika itu mengikat diri kita, sama-sama duka, sama-sama buruknya gitu. Jadi kita senang karena ada sesuatu misalnya, bentar dulu, ini senang duniawi memang begitu, ada dukanya di sebelahnya. Ketika ada ketidakenakan, pasti ada sukanya juga. Nah, yoga seperti itu. Ketika kita yoga, mungkin Mas sempat lihat di YouTube ataupun di mana orang-orang yoga itu kelihatannya itu kayak yang fleksibel banget, gampang banget. Oh enggak, itu babak belur itu. Itu proses yang rasa sakit gitu. Nah, makanya beberapa kitab suci mengatakan ketika kau rasakan sakit dan pahit dalam hidupmu, sebetulnya itu adalah membawakan berlian yang indah di dalam hidupmu kemudian gitu. Nah, jadi kita harus mampu siap menjalani hidup ini agar tidak
mengabaikan dan meneglik atau menolak bagian rasa sakitnya. Harus mampu menerima dengan seimbang suka dan duka itu. Nah, jadi roh itu bisa kita bisa kita connect, kita cari tahu. Ada yang bilang ketika kita sudah menemukan rasa sejati, itu seolah-olah ya sudah, karena sudah ketemu, tidak peduli itu mau agama apa saja, tidak jadi problem. Itu bagaimana memandangnya? Agama itu kan aturan ya. Agama aturan yang membawa diri orang itu ke spirit, ke rasa sejati. Agama adalah satu aturan kendaraan untuk membawa setiap orang itu, karena sifatnya kolektif. Kalau spiritual itu sifatnya individu, pribadi kan. Nah, sebetulnya kalau memahami spiritual artinya memahami perut sendiri. Oh, perut saya lapar, saya boleh makan di mana aja, yang penting cocok aja perut sama saya. Kalau agama ya makanannya harus itu. Kita masak bareng satu, makan kita sama-sama. Kita makan sama-sama dan rasanya ya sama sih itu gitu. Nah, jadi semestinya menemukan spiritual di dalam agama gitu. Artinya menemukan kenyang di dalam beragama gitu. Kalau beragama nggak kenyang-kenyang, berarti dia harus keluar dari agama itu. Dia harus cari tempat yang buat dia itu benar-benar kenyang gitu. Artinya spiritual gitu. Setelah dia dari spiritual, baru dia akan mampu menemukan indahnya beragama gitu. Nah, ada juga kalau di dalam ajaran yoga ya, agama itu letaknya paling bawah itu, sebelah kanan. Lihat di sebelah agama. Betapa kecilnya agama itu. Kalau dilihat dari secara alam semesta. Nah, tapi agama ini membawa diri kita pemahaman terhadap semesta itu. Gitu. Nah, jadi tidak fair juga, tidak cocok dan tidak adil juga kalau mengatakan sumber masalah adalah agama. Sumber masalah tetap diri kita. Diri kita sendiri. Nah, artinya gini, diri kita yang diajarkan agama aja masih bermasalah, apalagi enggak coba. Ya kan? Nah, jadi begitu juga spiritual. Ketika diri kita itu masih bermasalah, spiritual yang bagaimanapun diajarkan, kalau tidak betul-betul disiplin, tetap akan bermasalah. Gitu. Makanya di dalam ajaran yoga, Atta Yoga Anusasanam. Demikian yoga sebetulnya adalah disiplin. Disiplinnya dulu diberesin. Gitu. Agama yang paling awal yang diberesin apanya? Kan disiplin. Ya? Iya. Pasti jadikan disiplin. Iya. Aturannya. Syariat, ya aturan. Ya. Keduanya apa itu? Hakikat. Tarekat ya. Tarekat, ya. Jadi tahapannya memang begitu. Oh, gitu ya. Punya anak pun gitu. Ketika anak dari kecil ya, nggak bisa kita ajarin filosofi aneh-aneh. Pasti disiplin kita ajarkan. Itu di Hindu sebenarnya juga ada level-level itu yang memahami agama sebatas kulit, itu sama sebenarnya. Sama. Gitu ya. Kita disiplinkan dulu, setelah itu dia pendisiplinan itu barangkali ditakut-takutin dari iming-iming dulu ya. Ditakut-takutin ya, karena gini, manusia itu bergerak dengan 4 kekuatan. Iya. Satu, dengan ditakut-takuti. Punishment. Iya, punishment. Sakit pokoknya. Punishment sakit. and reward. Ya. Yang kedua itu kenikmatan, reward, kekayaan dan lain sebagainya. Kalau orang bergerak beragama, berspiritual berdasarkan dua ini, itu berarti dia masih anak-anak gitu loh. Nah, yang ketiga, karena dia ingin belajar, dia suka belajar. Oh iya. Dia suka belajar ke ngurus cari ini, cari itu, cari kayak Mas Hendra, datengin semua. Karena ada apa? Ada kemauan, dorongan ingin belajar gitu. Ketika ingin belajar ini ada, berarti dia sudah melampaui antara takut dan reward ini. Kalaupun dapat reward dia nikmati, misalnya Mas Hendra dapat reward itu artinya dapat ilmu pengetahuan, kemudian dapat teman, terus kemudian dapat apa namanya istilahnya, mungkin dari YouTube dapat bayaran. Itu hanya apa namanya istilahnya itu kelayakan, bonus istilahnya. Bonus. Tapi yang ketiga ini adalah orang yang ingin belajar. Yang keempat, orang yang eling, tahu bahwa dirinya adalah Tuhan. Gitu. Dirinya adalah bagian ciptaan Tuhan yang harus selalu terhubung dengan beliau. Manifestasi dari beliau. Manifestasi dari beliau. Jadi empat ini menjadi ininya. Nah, jadi sama juga itu, ya. Sama juga tadi. Gitu ya.
Ya. Jadi kalau udah di level 4 itu ya dia sudah apa ya, energinya energi cinta. Energi cinta, Energi cinta. ya, energi nilai-nilai hidup, energi kasih ya. Iya. Itu Ya. barangkali ada salah satu tesis begini barangkali. Manusia yang mencintai manusia dan masih berharap cintanya manusia, maka dialah manusia. Tetapi kalau ada manusia yang mencintai manusia dan sudah tidak berharap lagi cintanya manusia, maka dia kelasnya dewa. Sepakat gak kira-kira? Iya, sangat sepakat. Ya, ya, cinta semesta sudah, ya, selfless. Jadi sudah tidak ada dirinya, itu adalah semesta gitu. Jadinya dia artinya mencintai aja gitu, mengasihi aja, memberi aja gitu. Ketika dapat balik, oke, ini sebagai sistem kehidupan yang ditetapkan itu. Ya, memang begitu. Jadi menurut saya, temukanlah spiritual di dalam agama dan kemudian beragamalah untuk menemukan spirit itu. Oke. Gitu. Menarik. Dan jadi tidak cocok juga mengatakan bahwa agama itu gini-gini membuat orang tuh begini. Semua orang, rumah yang mewah juga membuat orang menderita. Rumah yang sederhana juga membuat orang menderita. Kalau orangnya selalu ngomongin penderitaan gitu. Itu. Jadi artinya sama seperti presiden gitu. Presiden siapapun jadi presiden, kalau orang lihat jeleknya pasti jeleknya temui, bagusnya temui. Negara gitu juga gitu. Kehidupan juga begitu. Makanya ada orang bilang kalau miskin, kalau kaya belum tentu bahagia. Iya. Apalagi miskin coba. Kaya aja belum tentu bahagia ya. Apalagi miskin. Apalagi miskin. Jadi marilah lebih menyadari bahwa di setiap tempat, keadaan, situasi ada spirit di dalamnya gitu. Ada spirit. Oke. Saya sebenarnya ada pertanyaan yang nggak pernah saya tanyakan ke berbagai narasumber. Ini kayaknya hari ini bertemu dengan orang yang tepat terkait dengan Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Vijananamaya Kosa, Anandamaya Kosa. Ini apa? Panjamaya Kosa. Ya. Ini bagaimana penjelasannya, bagaimana? Dalam semesta raya ini ada berbagai macam unsur di dalamnya. Semesta kecil kita juga sama. Gitu. Semesta kecil kita juga sama. Lapisan-lapisannya itu sebetulnya menyatu di dalam diri kita agar pikiran kita mampu memahami secara terstruktur. Jadi dipisah-pisahin gitu. Iya. Jadi dibikin maya kosa gitu kan. Jadi 5. Kalau dari 5 itu digali lagi, itu semua ada lapisan-lapisan kecil lagi gitu. Sama seperti cakra, 7 cakra, masing-masing cakra ada cakra-cakra minor gitu. Cakra-cakra minor ini mempengaruhi hidup kita secara keseluruhan dan juga cakra yang besar. Kalau Anamaya Kosa itu badan fisik kita. Fisik ya? Ya, badan fisik ya. Yang bisa kita sentuh. Ya. Makanya kalau orang bilang istilahnya itu, kalau Anamaya Kosa, Anda adalah apa yang Anda makan. Anda makan apa yang dimasukkan ke mulut, jadi diri Anda. Misalnya Mas Hendra dari kecil makan nasi beras. Mas Hendra adalah nasi beras yang dimakan seumur hidup Mas Hendra. Mas Hendra adalah tumpukan nasi yang sekian tahun dimakan. Betul. Itu karena gini, manusia ini kan diciptakan dari mungkin dari perspektif lain ada yang berbeda. Dari bahan baku yang sama, yaitu ruang dan waktu. Ya, bahan bakunya itu sama. Tuhan mau menciptakan apa pasti dibungkus oleh dua ini, ruang dan waktu. Ruang itu adalah kekuatan dari ibu, dari sel telur, feminin. Kemudian waktu adalah sel sperma, maskulin, gitu. Keperkasaan waktu ini tidak ada yang bisa melawan, gitu. Kasih sayang dari ruang tidak juga ada yang bisa melawan. Gitu. Inilah yang di pertemuan antara sel telur dan sel sperma, dan kemudian dipengaruhi oleh panca mahabhuta atau sari-sarinya bumi. Panca mahabhuta itu ada tanah, air, api, udara, dan eter, ruang. Eter, ruang kosong. Seperti ini eter. Ini ya. Nah, terus ketika pertemuan ketiganya inilah menghadirkan cahaya terang, Atman, roh, baru jadi diri kita. Ruang, waktu, apa tadi? Panca mahabhuta. Iya, panca mahabhuta ya. Dan cahaya, roh suci. Ya, jadi kita kan, jadi diri kita. Satu ini nggak ada,
cahaya ini hilang dia. 3 ini lepas itu, misalnya tubuh kita misalnya remuk, hancur dan terpisah, cahaya ini dia akan pergi. Roh kita sama seperti api. Mau buat api, di sini ada api, di sini ada api. Yang penting ada 3 bahan bakar, panas dan udara. Satu aja tidak ada, apinya hilang gitu. Seperti itu. Nah, jadi hubungannya dengan Annamaya Kosa, karena kita adalah Panca Mahabhuta, jadi makanan diri kita adalah apa yang kita makan, kita minum. Dan kalau kedokteran itu sampai profesor belajarnya Annamaya Kosa. Annamaya Kosa. Ya. Karena ada 13 sistem di dalam tubuh kita, sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah, semua 13 itu. Tapi kalau secara yoga, kita masuk ke dalamnya ada emosi. Emotional, emotion. Berasal dari kata E and motion. E energy, motion gerakan. Nah, jadi bagaimana gerakan kita mempengaruhi emotion kita. Nah, jadi gerakan ini hubungannya juga dengan pranayama. 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 Pranayama ya. Pranayama ini artinya pernafasan. Pernafasan. Nah, jadi kita adalah bagaimana kita bernafas dan sekaligus berinteraksi dengan lingkungan. Makanya kalau di bagian yang kedua ini, Pranamaya Kosa ini Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Karena nafas yang dihirup, energi yang dihirup di sebelah kita itu akan mempengaruhi kita. Apa yang Anda makan, dengan siapa Anda bergaul. Dengan siapa Anda bergaul, di mana lingkungan Anda. Itulah yang membentuk diri Anda. Itu Pranamaya Kosa yang kedua. Dan disinilah letaknya 7 cakra ini. Makanya 7 cakra ini gampang sekali terkontaminasi oleh lingkungan kita. Ketika kita belajar yoga, 7 cakra ini biar teguh, justru kita yang mempengaruhi lingkungan kita. Gitu. Lingkungan kita sedih-sedih, kita hadir di situ jadi bahagia karena kita memvibrasi. Kalau kita lemah, lingkungan sedih, kita ada di sana yang tadinya bahagia jadi ikut sedih. Gitu. Makanya dengan yoga, dengan takwa, dengan iman, dengan serada, bakti, agar kita itu selalu kokoh dan berani hidup berdasarkan kekuatan diri sendiri. Gitu. Mandiri ya? Mandiri. Nah, terus kemudian yang ketiga, Mano Maya Kosa, ini pikiran kita. Pikiran kita itu ada cita, mana, budi, dan ahangkara. Cita itulah benih-benih pikiran, mana itu setelah jadi pikiran, setelah jadi ide, untuk mengeksekusi sesuatu, untuk menjadi sukses misalnya gitu. Gitu. Kalau budi, kebijaksanaan kita. Gitu. Kebijaksanaan ini secara keseluruhan menghasilkan satu konsep hidup yang penuh dengan ulas asih. Gitu. Budi. Kalau ahangkara itu ego, apa-apa kepentingan diri aja gitu. Nah, ini satu rumah dalam pikiran, dalam Mano Maya Kosa itu. Kalau bahasa barat itu alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Ya. Nah, ini dipengaruhi juga oleh karma kehidupan masa lalu kita. Karena tersimpan di primitif area di otak kecil kita, di belakang. Nah, meditasi yang bagus mampu menyucikan primitif area dan juga karma-karma buruk masa lalu kita itu disucikan oleh jalan meditasi. Makanya apa yang akan terjadi sekarang, ditakdirkan terjadi sesuatu yang menyesatkan, yang jelek gitu, kalau udah meditasi, ini disucikan. 10-20 tahun ini, apa yang mungkin ditakdirkan itu bisa tidak terjadi. Gitu. Makanya garis tangan pun bisa berubah dengan meditasi. Garis tangan bisa berubah dengan meditasi. Orang kan semua punya hidup tergariskan, gambaran hidupnya itu ada di telapak tangannya. Gitu. Nah, ketika dia mengubah sikapnya, meditasi, kesadaran, garis tangannya misalnya akan mengalami malapetaka apa gitu misalnya. Itu bisa berubah gitu. Karena garis jodoh, garis hidup, garis nasib semua ada di sini. Gitu. Nah, itu hubungannya juga dengan Mano Maya Kosa, bagaimana kita mengolah pikiran kita sehingga mengubah hidup kita di masa depan. Gitu. Mano Maya Kosa. Manusia punya hak untuk kemudian aktif berperan serta menentukan takdirnya sendiri-sendiri sebenarnya. Oh iya.